15 hari Sabtu kami tinggal di Kenyam bersama dengan kelas Kenyam. Hari Minggu 23 menit malam kami sudah tidur. Baru polisi bersama dengan Brimob Sampur masuk dengan satu seranda masuk depan dan mereka tendang pintu di depan. Saya turun duluan, polisi sudah masuk dalam. Mereka pegang senjata masuk. Saya bilang, ini sudah malam, jam tidur. Kenapa polisi ini datang? Mereka tidak jawab. Langsung mereka toki saya di 3 kali baru saya pusing. Dan sudah keluar darah. Dan gigi saya sudah goyang lagi bagian atas ini. Dan sementara saya pusing. Ada 3 orang naik tingkat atas, tingkat 2. Mereka tangkap ketua kelas itu dengan penggang leher begini. Mereka bawa turun. Saya sandar. Bawa turun. Mereka tendang satu kamar dari hamba Tuhan Urbanus. Mereka tendang dengan pintu itu baru kasih rusak pintu. Setelah itu bawa keluar hamba Tuhan itu. Orang tua itu lari. Ketua kelas itu, anak saya jangan kamu bawa. Akhirnya mereka pukul ketua kelas itu dari sini. Dengan sepatu laras panjang itu. Pukul tidak baik. Akhirnya saya maju. Walaupun saya keluar darah tapi saya maju. Tolong itu hamba Tuhan. Mereka langsung ucapkan gereja setan. Kamu ini mata-mata dengan Inggianus Baru. Kamu gereja setan. Mereka tahu hukum. Mereka bisa toki pintu di depan rumah. Puji Tuhan, orang tidak tahu undang-undang 1945. Karena kami ini mitra kerja dengan pemerintah. Kami gereja ini, kami ini lembaga sendiri. Tetapi waktu mereka pukul kami, tidak ada mitra seperti itu. Mereka bilang seluruh gereja Papua itu setan, teroris. Nanti dia habis-habis. Kami ada pimpinan gereja saja berani pukul. Hamba Tuhan kembali dianiaya di Kenyam Nduga. Secara sinode, Gereja Kimi di Tanah Papua mengutus 2 hamba Tuhan, Pendeta Nathaniel Tabuni, Bendahara 1, dan Pendeta Yairus Elok Bere dari Departemen Penginjilan. Mereka berangkat dari Jayapura ke Klasis Kenyam, Kabupaten Nduga dalam misi kemanusiaan dan perdamaian. Di Klasis Kimi Kenyam, mereka mendapatkan penganiayaan dari aparat Polres Nduga dan keamanan Damai Kartens Papua yang berjaga di sana. Terlibat secara aktif untuk memanggil kedua Panglima Kapolda dan Panglima dan menggelar ruang dialog secara terbuka dengan memanggil semua pimpinan-pimpinan gereja dan agama untuk melakukan pertemuan dan mengklarifikasi segera tentang gereja setan dan gereja kelompok teroris dan hamba Tuhan setan. Penyelidikan dilakukan. Ini kami minta, dan ini seruan gereja Kimi sebagai gereja yang korban. Kami minta Kapolda, Panglima, dan Ketua DPR mengundang kami semua pihak-pihak gereja, entah forum kerukunan agama, entah persekutuan gereja-gereja di Tanah Papua untuk melihat pernyataan yang bilang gereja sebagai gereja setan, hamba Tuhan adalah hamba setan, gereja adalah gereja teroris. Ini pernyataan publik kami, dan kami harap kami akan sampaikan ini ke publik, kepada jemaat. Kalau sampai Kapolri ataupun negara tidak menggubrisi apa yang menjadi ucapan-ucapan hate speech dan kriminalisasi terhadap orang Papua dan penistaan agama ini, kami akan tuntut itu kepada negara ini sesuai dengan aturan dan mekanisme di negara ini. Karena itu kami mau supaya itu dihentikan, dan memang beberapa perlakuan terhadap pendeta kami dipukul 2 orang pendeta ini dan Urbanus itu juga tahun 2021 pendeta Kindeman Kire juga pernah ditembak, pernah dibakar juga. Banyak pendeta-pendeta kami itu dibunuh, dibantai secara seenaknya. Karena itu kami harap supaya jangan sekali lagi menghancurkan wibawa gereja. Gereja yang buka peradaban tanah ini. Sebelum pemerintah, sebelum militer masuk, sebelum segala sesuatu masuk, gereja ini yang mula-mula ada di atas tanah, dan ini tanah Injil. Karena itu pernyataan kami secara keras, kami hargai Injil di tempat ini dengan cara tidak bertindak secara semena-mena, menangkap secara semena-mena, membunuh secara semena-mena, menembak secara semena-mena, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan secara semena-mena, dan tidak menghargai hamba Tuhan sebagai pelayan di tanah ini. Itu sikap kami, dan kami minta supaya penyelesaian konflik di Tanah Papua ini penyelesaian konflik secara utuh dan menyeluruh. Penganiayaan terhadap para pendeta utusan Sinode Kimi Tanah Papua, beberapa hamba Tuhan beserta ketua Klasis Kenyam pada malam hari pada jam istirahat yang mana para hamba Tuhan mereka sudah tidur. Para aparat keamanan di sana tidak menghargai lembaga gereja sebagai mitra Para aparat keamanan di sana tidak menghargai lembaga gereja sebagai mitra kerja pemerintah selama ini.
ya, yang pernah dikasih 2 amplop sama hamba Tuhan yang korban dan lain-lain, tapi dari hamba Tuhan sudah tolak, menandakan bahwa masalah belum aman dan selesai. Jadi masalah belum selesai dan aman, maka kami minta maaf sebesar-besarnya buat gereja Kemah Injil Kimi Tanah Papua saja, tapi ini pelecehan nama tidak baik dari TNI Polri untuk gereja-gereja yang ada di Tanah Papua, denominasi apapun yang ada di Tanah Papua. Jadi kami mau supaya harus selesaikan melalui dialog atau dia mengundang hamba-hamba Tuhan yang korban maupun pemimpin gereja, dia harus atau yang akan bicara bahwa masalah ini akan bawa ke Jakarta melalui ada satu tim. Gereja kami juga dapat sampaikan bahwa harus ada rekonsiliasi, harus ada minta maaf, perdamaian kami dengan Polrika dan TNI Polri. Oleh karena itu sebelum mereka datang atau minta maaf, itu masalah belum aman. Itulah sebabnya kami juga dapat sampaikan, kami juga sedih hati. Sekian lama kami punya umat Tuhan yang ada di Dugama ini sudah mengungsi ke mana-mana. Ada yang mengungsi ke Nabire, ada yang mengungsi ke Timika, ada yang mengungsi. Berapa anak, berapa laki-laki, berapa perempuan yang sudah mati karena lapar, mereka mati karena apa-apa kami juga tidak tahu. Kami sebagai pemimpin gereja, presiden gereja, juga sedang sibuk untuk kami punya umat berapa yang sudah mati, umat itu berapa yang ada yang sudah diungsi dari sana, supaya kami juga ingin agar mereka kembali ke tempat mereka, bebas dalam segala beraktivitas, baik sekolah, bebas mereka berdagang, ekonomi, mereka juga tinggal di dalam rumah yang layak bagi mereka. Itu yang kami mau, dan juga mereka kembali ke asal mereka dan mereka beribadah tetap tanpa masalah, tanpa ketakutan, tanpa Allah apapun dari pihak manapun. Itulah sebabnya cara bagaimana Kapolri, bahkan Kapolda, Paldam dan lain-lain itu kasih amankan mereka punya anak-anak buah yang ada di Dugama dan ada di tempat-tempat lain. Komisi 1 DPR Papua bidangi pemerintahan hukum yang menerima pengaduan penganiayaan aparat keamanan terhadap para pendeta dari Sinode Kingmi di Tanah Papua. Saat bertugas di Klasis Kenyam, DPR akan laporkan kepada pimpinan DPR untuk memanggil Kapolda dan Pangdam untuk memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Pengurus Sinode maupun Klasis di Kenyam, di mana mereka laporkan bahwa tanggal 17 September ini 2023 terjadi pintu dobrak masuk dan sekitar 16 anggota pasukan lebih, dan di dalamnya hamba-hamba Tuhan ini mereka ada tidur. Ada yang tidur, ada yang di kamar-kamar, dan semua dobrak masuk dan mereka dapat pukul sampai ada yang muntah darah segala macam di sana. Klasis Kenyam mengadu ke Sinode, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, maka tadi tanggal 19 Oktober Ketua Sinode dan rombongan dari Klasis Duga mereka datang ke Komisi 1 untuk mengadu tentang pemukulan dan yang dobrak masuk, dan mereka ada tanya bahwa apakah ada surat perintah untuk penangkapan, dan apakah ada surat perintah. Tidak ada, dan mereka langsung tanyakan di situ, dan ini kantornya gereja, baru gereja, dan kami hamba Tuhan. Ini kantor gereja baru yang petugas-petugas yang malam hari datang itu sambil mereka pukul bahwa mereka katakan gereja setan kah atau gereja teroris. Maka di situ gereja di Kingmi Tanah Papua mereka tidak menerima karena katakan gereja setan atau gereja teroris. Gereja berarti seluruh, menurut Sekum, bahwa gereja yang ada di Tanah Papua adalah gereja setan atau teroris. Maka mereka tidak terima, sehingga para pihak yang mengatakan dalam hal ini yang merusak malam dengan dapat pukul kiri kanan, terus para pihak itu bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan pada malam hari. Ini yang mereka mengadu, sehingga ke depan Komisi 1 DPRP Papua akan panggil para pihak untuk mediasi para pihak supaya cepat selesaikan persoalan ini dan tidak boleh tertunda-tunda, sehingga para pihak pelaku maupun korban sama-sama untuk duduk bersama-sama untuk selesaikan ke depan.
Sekalipun itu, penggeledahan yang dilakukan oleh Polres Nduga dan aparat kepolisian Damai Kartens tidak menunjukkan surat penangkapan dan juga surat perintah penggeledahan terhadap mereka yang diduga tersangka, juga dilakukan pada malam hari, waktunya istirahat. Perlu ketahui bahwa dalam proses penyelidikan seorang yang diduga tersangka itu tidak boleh dipukul. Itu undang-undang jamin. Jadi kalau dia datang di sana, dia ditangkap itu diperiksa baik-baik dan tidak boleh diperlakukan apapun dalam bentuk apapun. Nah, oleh sebab itu di sini katakan begini, setiap anggota Polri dilarang melakukan kekerasan saat melakukan interogasi tersangka. Hal itu jelas ditegaskan dalam pasal 10 huruf C Peraturan Kapolri Berkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tahun tugas Polri pada 8 Juli. Jadi saya pikir itu sudah jelas. Jadi mungkin ya aparat kepolisian sendiri tidak memahami undang-undang, ya mungkin dipikir. Saya pikir begitu. Dan kita semua harus mengerti. Jadi saya harap anggota yang bertugas di lapangan juga harus belajar undang-undang ini dengan baik sehingga tidak terkesan. Satu hal yang akan terjadi adalah nanti terjadi krisis ketidakpercayaan dari umat dan juga dari pimpinan gereja terhadap institusi kepolisian. Karena mereka tidak menggunakan standar undang-undang yang melakukan penangkapan, penggeledahan, kemudian juga pengerusakan itu dilakukan tanpa standar undang-undang. Jadi nanti akan terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat, umat, hamba Tuhan, pimpinan gereja terhadap institusi kepolisian. Nah, ini yang harus jaga sehingga institusi kepolisian kita harap institusi kepolisian itu berjalan baik. Tapi kalau tindakan-tindakan begini nanti akan muncul krisis ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi kepolisian dan juga institusi militer. Nah, oleh sebab itu yang kita harap itu yang saya bilang tadi. Gereja Kingmi di tanah Papua itu gereja yang besar yang ada di atas tanah. Oleh karena itu Kapolri harus menyampaikan meminta maaf kepada gereja Kingmi di tanah Papua dan juga harus usut tuntas terhadap anggota-anggota yang ada pada saat itu, termasuk anggota Polres Nduga. Harus diproses sesuai hukum yang berlaku atau sesuai undang-undang yang berlaku. Banyak hamba Tuhan di tanah Papua yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan penganiayaan yang berakibat kehilangan harta benda dan nyawa. Maka itu gereja, Komisi 1 DPR Papua, serta pembela HAM meminta kepada pimpinan keamanan TNI Polri agar bersama mencari solusi penyelesaian kekerasan hamba Tuhan di Kenyam Nduga. Dari Jayapura, Papua, tim liputan melaporkan untuk Papua TV. Ah.